harap adik-adik sehat-sehat ya. Hari ini adik-adik udah libur sekolah ya? Pasti adik-adik udah bosan ya di rumah aja. Tapi kakak yakin suatu saat nanti adik-adik bisa bersekolah, bisa ibadah sekolah minggu. Oke? Sekarang kakak mau nanya kakak sekolah minggu ya. Apa kabar kakak sekolah minggu? Sehat, kuat, ceria. Nah adik-adik, ikutin kakak-kakaknya di depan ya. Seperti yang kakak peragakan. Kita mulai ya kakak. Apa kabar di sekolah minggu? Sehat, kuat, ceria. Nah adik-adik, udah ceria kan? Pastinya udah ceria dong. Sebelum kita memulai ibadah kita, kakak harap adik-adik sudah mempersiapkan Alkitab dan persembahannya ya. Oke? Nah adik-adik udah pada ceria belum? Pastinya udah pada ceria kan? Nah, Tuhan Yesus itu sangat baik pada kita. Tuhan sudah memberikan sukacita, memberikan keceriaan pada kita. Saatnya kita memberikan sukacita kepada orang tua, abang, kakak, adik. Tapi bagaimana ya kak caranya? Nah, caranya gampang. Adik-adik mengucapkan kepada orang tua, selamat hari Minggu Papa, selamat hari Minggu Mama, selamat hari Minggu Abang, selamat hari Minggu Kakak, selamat hari Minggu Adik. Ya, ayo adik-adik, silakan lakukan seperti kakak bilang ya. Kita sudah menyapa Papa, menyapa Mama, menyapa Abang, menyapa Kakak, dan menyapa adik kita. Sekarang kita mau menyapa siapa lagi ya? Ayo adik-adik, siapa yang belum disapa? Ya, benar sekali, Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mari kita mengangkat lagu pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
memberikan kita orang tua kita rezeki, itu salah satunya bahwasanya Tuhan sangat mengasihi kita. Nah, cara kita mengucap syukur kepada Tuhan, mari kita mengangkat lagu Cuy Cuy di Dangdang. Nah adik-adik, agar kita lebih mengenal kita kembali, kakak mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri ya. Ikuti kakak di depan. Cuy 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 di Dangdang, shalala. Cuy 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 di Dangdang, shalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Ayo, bisa kan? Kalau belum sekali lagi ya. Cuy 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 di Dangdang, shalala. Cuy 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 di Dangdang, shalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Nah adik-adik, gimana? Masih bersuka cita kan? Nah kakak undang adik-adik untuk duduk kembali ya. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelum kakak memulai ibadah sekolah minggu, kakak mau mengingatkan kembali, persiapkan Alkitabnya ya adik-adik di sebelahnya, dan jangan lupa persembahannya, oke? Nah, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik sekarang duduk yang manis, duduk yang rapi. Mari kita ambil hati untuk siap berdoa. Mari kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat pada pagi hari ini, di mana Engkau pada pagi hari ini ya Bapa, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan buat pada pagi hari ini. Engkau telah membangunkan kami pada pagi ini dari kami istirahat sehingga kami bisa bangun dan memulai ibadah kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, sekarang kakak mau bertanya dengan adik-adik. Adik-adik punya sahabat nggak ya? Pasti punya dong kak. Ya, benar sekali. Pasti adik-adik punya sahabat di sekolah, punya sahabat di rumah, punya sahabat di sekolah minggu. Ya kan? Misalnya kakak ambil contoh sahabat anak sekolah minggu seperti Ilona dengan Fiona, Fiona dengan Aindo, Alpian dengan Gabriel, atau adik-adik sekolah minggu yang lainnya. Tapi kadang sahabat kita itu mau mengecewakan kita. Adik-adik tahu nggak? Ada loh di firman Tuhan mengatakan bahwa ada sahabat kita yang tidak sama sekali mau meninggalkan kita, tidak mau sekali mengecewakan kita. Siapa ya adik kira-kira? Nah, benar sekali. Itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang tidak mau meninggalkan kita. Ayo adik-adik, kakak undang bangkit berdiri, kita mengangkat lagu Ada Satu Sobatku. Adik-adik
Yakon. Mari adik-adik kita sama-sama membacakannya ya. Ulang ho ramanak sihon hatta nasotomon marimbang hasoman jolma. Nah adik-adik kita ulangi sekali lagi ya. Ulang ho ramanak sihon hatta nasotomon marimbang hasoman jolma. Oke adik-adik? Nah adik-adik, siapa yang sekarang udah merindukan cerita Tuhan Yesus? Pasti adik-adik sudah merindukan cerita Tuhan kan? Firman apa yang akan disampaikan? Siapa yang akan menyampaikan? Nah, hari ini kakak Fikar kita akan menyampaikan firman Tuhan. Jadi, adik-adik, kakak persilakan duduk yang rapi. Persiapkan Alkitabnya ya adik-adik. Oke? Nah, sebelum kita mengangkat pujian, kakak mau adik-adik mempersiapkan hati dan kuping adik-adik agar nanti firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak Fikar bisa adik laksanakan di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Oke adik-adik, saatnya kita akan mengangkat pujian firman Tuhan, ku dengar. Selamat pagi. Nah, apa kabar adik-adik? Tentunya pasti sehat-sehat dan pastinya luar biasa di dalam keadaan sukacita dan juga tetap semangat untuk menjalani kehidupan kita. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk berkat dan kasih karunia Tuhan kepada kami semua, anak-anak sekolah minggu, begitu juga dengan orang tua kami, bahkan dengan guru-guru sekolah minggu kami masih boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kini Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat doa kami, lewat nyanyian kami, dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarkanlah firman Tuhan boleh bertumbuh dan juga berbuah di dalam kehidupan kami melalui firman yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk tidak ribut, kami tidak mengganggu adik kami, tetapi kami boleh fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan yang sampai pada kita hari ini diambil dari Roma 12 ayat 1 sampai yang kedua. Roma 12 ayat 1 sampai yang kedua. Tentunya kita bawa Alkitab ya. Kita baca ya bersama-sama, tetapi kakak nggak baca dari Alkitab ya.
Karena kakak sudah tulis. Kakak sudah tulis ya. Roma 12 ayat 1 sampai yang kedua. Kita baca bersama-sama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kakak sapa adik-adik semuanya. Shalom. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang kita baca tadi dari mana ya? Siapa masih ingat? Dari Roma 12 ayat 1 sampai yang kedua. Nah, tema yang akan kita pelajari hari ini adalah Aku anak Tuhan. Oke? Aku anak Tuhan. Ayo kita bersama-sama mengucapkannya. Aku anak Tuhan. Oke, ikuti kakak ya gerakannya ya. Aku anak Tuhan. Nah, aku anak Tuhan. Kalau kita di dalam teks kita tadi dikatakan apa? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Nah, demi kemurahan Allah. Kalau dikatakan kemurahan Allah, berarti kita membalas kebaikannya. Kemurahan Allah adalah ketika Yesus mau mati di kayu salib, Dia menebus dosa-dosa kita semua. Sehingga kita boleh menerima kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Kita menerima hadiah yang cuma-cuma. Kita boleh menerima kehidupan yang baru. Maka kita akan membalas kebaikannya. Kita akan membalas kemurahan Allah. Melalui apa, Kak? Nah, kita akan membalas kemurahan Allah melalui mempersembahkan tubuh kita. Seperti apa yang dikatakan di Roma 12 ayat 1. Kita akan mempersembahkan tubuh kita. Kita harus mempersembahkan tubuh kita. Nah, Kak Sofi, masa kita harus mempersembahkan tubuh kita? Berarti kita harus kasih diri kita sama Allah dong. Kasih diri kita sama Tuhan dong. Dengan caranya apa, Kak? Bagaimana, Kak, caranya? Nah, firman Tuhan yang katakan tadi apa? Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Nah, sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Lalu yang berikutnya apa ya? Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab yang berikutnya? Dan yang ketiga adalah yang berkenan kepada Allah. Nah, yang berkenan kepada Allah. Loh, kalau gitu Kak, maksudnya apa ya? Kami bingung loh, Kak. Apa ya, Kak, artinya? Nah, apa artinya ya, Kak? Nah, adik-adik sekolah minggu, kita harus mempersembahkan tubuh kita itu. Maksudnya adalah menyerahkan diri untuk kehidupan baru. Artinya kita harus meninggalkan dosa-dosa kita, harus meninggalkan hidup lama kita yang dulunya kita susah sekali disuruh orang tua untuk menyuci piring, membantu orang tua. Tapi kalau kita mempersembahkan tubuh kita, artinya
kita menyerahkan diri kita untuk kehidupan yang baru dan menjauhi dosa. Untuk menjauhi dosa. Kemudian apa lagi ya Kak Capi? Kemudian kita harus melakukan yang disukai oleh Allah. Nah, itu artinya kita mempersembahkan tubuh kita. Kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Artinya, setiap perintah Tuhan harus kita laksanakan. Karena apa? Karena yang pertama tadi, kita sudah menerima kemurahan dari Allah. Dosa kita telah dihapuskan lewat kematian Yesus di kayu salib. Maka kita harus menyerahkan diri kita ataupun tubuh kita untuk kehidupan yang baru, untuk menjauhi dosa dan melakukan apa yang disukai oleh Allah. Nah, adik-adik, kita masuk ke ayat yang kedua. Katanya apa? Stop. Jangan. Nah, jangan apa ya? Jangan apa ya dikatakannya di dalam ayat 2? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Nah, jangan serupa dengan dunia. Kenapa, Kak? Karena dunia itu, mereng ya, tak apa-apa ya. Karena dunia itu adalah apa ya? Nah, yang pertama, dunia itu adalah kerusakan dan kematian. Lambang dari kerusakan dan kematian. Kita hidup di dunia ini banyak sekali kerusakan, banyak sekali kekacauan, banyak sekali kematian. Baik itu mati di dalam segi hati kita, baik itu mati dalam segi fisik kita, dan kemudian dunia itu adalah lambang. Dan yang berikutnya adalah kesempurnaan dan kehidupan. Nah, dunia itu juga dilambangkan dengan kesempurnaan dan juga kehidupan. Karena dunia ini adalah ciptaan Tuhan yang begitu sempurna diciptakan pada awalnya. Ingat, pada awalnya ya. Dan juga ada kehidupan yang Tuhan titipkan di dunia ini. Lalu yang berikutnya adalah dunia yang dimaksud di dalam teks kita ternyata bukan kerusakan dan kematian atau kesempurnaan dan kehidupan, tetapi dunia yang dimaksud di dalam teks kita ini adalah keadaan yang dikuasai dosa. Nah, keadaan yang dikuasai oleh dosa. Makanya firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, karena dunia adalah keadaan yang dikuasai oleh dosa. Siapa di sini selalu berbuat dosa? Nah, pastinya kita tidak ada yang mau ya, yang selalu berbuat dosa, tetapi kita selalu ingin untuk tetap berbuat baik. Nah, kalau begitu bagaimana ya Kak Capi? Lalu apa sih yang Tuhan mau? Apa sih yang Tuhan mau kalau kita dikatakan janganlah hidup menurut dunia ini? Dikatakan tadi dalam ayat 1 apa? Mempersembahkan hidup. Dan kalau di ayat 2 dikatakan apa? Kita baca kembali ya di ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa dikatakan? Berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah, yang dikatakan berubahlah melalui pembaruan
budi, perubahan hati, agar Roh Kudus tetap membimbing kita melakukan kehendak Allah. Nah, lalu apa yang Tuhan mau? Yang Tuhan mau adalah berubah. Nah, adik-adik sekolah minggu yang sering sekali melakukan dosa atau bahkan selalu mengikuti keinginan dirinya sendiri, keinginan hasratnya sendiri, selalu ingin bermain-main, selalu ingin main game, main TikTok, main Facebook, bahkan apa lagi ya. Nah, tapi Tuhan katakan berubahlah. Dan perubahan hati agar Roh Kudus tetap membimbing kita melakukan kehendak Allah. Atau melakukan hal-hal yang baik yang disukai oleh Tuhan. Tentunya tahu ya, hal-hal yang baik yang disukai oleh Tuhan itu bagaimana? Nah, di dalam hukum Taurat juga sudah ada dikatakan. Nah, kemudian, ini dia yang paling penting. Sama-sama kita bacakan ya. Anak Tuhan berani tampil beda. Nah, anak Tuhan berani tampil beda. Tentunya kita sebagai anak Tuhan, kita harus berani tampil beda. Yang artinya tampil beda bukan kita bisa melakukan sesuka hati kita. Kita boleh bermain-main setiap hari, gak kenal lelah, gak kenal waktu karena bermain-main, bukan. Tapi tampil beda, dikatakan tampil beda, kenapa ya? Nah, ada yang bisa jawab? Kenapa dikatakan tampil beda? Nah, kita kembali lagi ke ayat 1 tadi yang dikatakan kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan yang sudah membebaskan kita, yang sudah membebaskan kita, dan kita boleh memperoleh hidup yang baru. Maka, anak Tuhan harus bersifat seperti sifat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, siapa tahu sifat Tuhan Yesus bagaimana? Nah, tentunya satu pasti adik-adik sekolah minggu ada tahu ya, paling tidak satu ya. Yang pertama adalah rela berkorban, yang dia telah rela mati, menebus dosa-dosa kita, dia menyembuhkan orang, tidak memandang bulu, tidak memilih-milih teman. Nah, di sini kakak kasih contohnya ya. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya main game sampai lupa waktu, main TikTok sampai lupa waktu, menonton YouTube sampai lupa waktu, tidak mau disuruh orang tua, bermain Facebook tidak ingat waktu, lupa mengerjakan PR, bahkan banyak lagi yang sering kita lakukan di dalam kehidupan kita, terkhususnya adik-adik sekolah minggu. Jadi buat adik-adik sekolah minggu yang sering sekali tidak mengerjakan tugasnya di rumah, lupa membantu orang tua, inilah yang harus kita ubah. Tadi kan yang dikatakan apa yang kita lakukan, maka yang dilakukan berubah. Sifat kita yang seperti ini, itu yang harus kita rubah menjadi sifat yang berada di Tuhan Yesus. Kita harus meniru sifat seperti Tuhan Yesus. Apa itu? Menolong, mengampuni, mengasihi, tulus, rajin belajar, tidak memilih-milih teman, bicara yang sopan, rela berkorban, apalagi ya? Bahkan
masih banyak sekali sifat Tuhan Yesus. Maka kalau tema kita tadi adalah aku, anak, Tuhan, maka sifat kita juga harus meniru sifat Tuhan Yesus. Maka di dalam diri kita harus ada perubahan dengan mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan Allah dengan meniru sifat Yesus kita, yaitu menolong, mengampuni, mengasihi, dan seterusnya. Dan adik-adik, demikian jauh firman Tuhan yang kita terima untuk hari ini. Semoga boleh kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah kami boleh mengerjakan dan mematuhi semua perintah Tuhan, menjadi anak-anak sekolah minggu yang baik di tengah-tengah keluarga, bahkan dimanapun kami berada, kami boleh mencerminkan sifat Tuhan. Kami boleh mempersembahkan hidup kami dengan melakukan setiap perintah Tuhan dan meniru karakter dari Tuhan, agar kami boleh tetap berjalan bersama Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga tetap berdoa buat orang tua kami. Biarkanlah Tuhan juga yang tetap membimbing, menjagai, dan Tuhan yang memberikan rezeki kepada orang tua kami, sehingga orang tua kami juga boleh tetap membimbing dan menyekolahkan kami, membiayai kami dengan baik. Bahkan Tuhan, kami juga berdoa untuk negara kami, negara Indonesia. Biarkanlah Tuhan juga yang tetap memberkati, baik pemimpinnya, pemimpin pemerintahan, baik semua masyarakat, agar kami boleh tetap berjalan menurut kehendak Tuhan, terkhususnya di masa-masa pandemi COVID-19 ini, kami boleh tetap sehat di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terlebih dahulu Tuhan hapuskan setiap kesalahan dan keberdosaan kami, agar kami boleh layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan memasuki ayat hafalan untuk minggu ini. Adik-adik, sekarang persiapkan Alkitabnya ya. Kita buka Alkitab kita dari Amos 5 ayat 6. Oke adik-adik, dari Amos 5 ayat 6. Sudah dapat adik-adik? Ayo kita sama-sama membacakannya ya. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Ayo sekali lagi adik-adik kita baca ya. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Oke adik-adik, dihafal ya ayat hafalannya. Minggu depan kakak tanya adik-adik apa ayat hafalan kita. Oke? Nah, tadi dari awal kakak udah memperingatkan persembahan. Sekarang saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Ayo, yang belum ada persembahannya diambil ya, dipersiapkan ya adik-adik. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi. Di sini aku bawa Tuhan.
adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Dan semua adik-adik duduk yang rapi ya. Dan kita ambil sikap yang baik. Sikap yang baik untuk layaknya kita berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan kepada kami semua, anak-anak sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu. Bapa, kami telah menaikkan nyanyian syukur kami kepada Tuhan. Kami telah menaikkan doa kami, bahkan kami telah mendengarkan firman Tuhan. Bapa, biarlah semua itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, kami juga telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Engkaulah yang memberkati persembahan kami ini untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kami boleh mempergunakannya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan juga Tuhan yang tinggal pada kami, yang tinggal pada orang tua kami, kiranya kami boleh memakaikannya untuk keperluan kami pribadi lepas pribadi. Bapa, kami juga akan melanjutkan aktivitas kami. Biarkanlah Roh Kudus Tuhan tetap mengajari kami, agar kami boleh melakukan pekerjaan kami seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Sama-sama kita mengucapkan, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Habadu, Pasada Purnami Aset Orang Galuh, Senggoi dalam nami Salakana Persa, Doa Masamanami Orang Diuja. Amin. Kiranya Engkau memberkati